Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala aidan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan ala bi amrillah la yadurruhum man hazalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Al-hadisa. Ikhwatu iman rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada acara serasi kali ini saya bisa bermuwajahah dengan jamaah di rumah masing-masing, baik jamaah IG-iyah atau Facebook-iyah atau YouTube-iyah. Tak lupa saya sapa juga jamaah yang hadir di studio yang kita cintai sebagai markas pergerakan pemuda Persis cabang Cangkuang bersama para asatid, juga jamaah mujahid dari pimpinan cabang pemuda Persis Cangkuang. Sangat menarik, ikhwatu iman rahimakumullah, tema yang akan dibahas terkait pemuda Persis sebagai pemelihara masa depan Islam. Mesti kita telaah lebih jauh dari sisi sejarah terlebih dahulu, bahwa sebagai sunatullah yang tidak bisa dihindari oleh manusia, semenjak manusia itu ada sampai nanti terjadinya hari kiamat, bahwa Allah menciptakan sesuatu yang berpasangan, yakni diantaranya adalah al-haq dan al-batil. Kebenaran ada, seiring juga ada yang namanya kebatilan. Kebenaran dan kebatilan ini dapat kita lihat dari bagaimana Bani Adam sendiri, yakni putra teges Adam nyaeta Habil sareng Qabil. Itu sudah terlihat mana kebenaran, mana kebatilan. Terus seiring peradaban manusia, seiring waktu berjalan tiap generasi, bahwa kebenaran dan kebatilan tidak akan sirna di muka bumi ini. Dan menjadi ukuran di sini adanya yang disebut dengan perjuangan. Baik itu adalah perjuangan sosok Rasul menyampaikan risalahnya, yang mana tentu ketika mereka para Rasul menyampaikan kebenaran, begitu pula Allah sandingkan dengan ujian yang berat bagi para Rasul itu, yakni adanya kebatilan dan pembela-pembela kebatilan. Namun perlu kita yakini, ketika kebenaran itu ada, tentu pembela kebenaran pun ada, bahkan penjamin kebenaran itu ada. Begitu juga kebatilan. Kebatilan itu ada, pembela-pembelanya pun ada, bahkan kaderisasi dalam kebatilan pun ada. Nah ini ikhwati iman rahimakumullah, bagaimana keadaan yang sebenarnya ketika kebenaran dan kebatilan ini bertarung di muka bumi ini,
baik dari tiap generasi para rasul dulu sampai nanti isyarat-isyarat hadis Nabi ketika kebenaran dan kebatilan ini berada di masa-masa fitnah. Yang pertama kita lihat kondisi yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, generasi setelah Nabi Adam. Ketika sekalipun dakwah Nabi Nuh dengan durasi yang lama, kurang lebih 950 tahun ini bukan dakwah yang sebentar. Makanya kalau ada seorang mujahid dakwah merasa jengah, jengkel, tersabar dalam menjalani perjalanan dakwah, kerek saberat tahun dakwah geus ngarasa kesal. Itu sudah berapa lama antum dakwah di muka bumi ini? Kalau kita lihat kesabaran yang dipegang oleh sosok mujahid dakwah dulu, yakni utusan Allah Nabi Nuh alaihi salam, beliau sampai dakwah dengan durasi yang lama 950 tahun. Barijeng eta teh kitu. Pengikut dakwah Nabi Nuh hanyalah firoron, tidak berjumlah banyak, bahkan secara kuantitas tidak berjumlah yang sangat luar biasa. Tetapi ihwati iman rahimakumullah, apakah sedikitnya waktu itu yang mengikuti kebenaran dan yang membela kebenaran untuk melawan kebatilan yang begitu banyak, apakah kebenaran itu kalah? Sejatinya tidak. Karena sekalipun jumlahnya sedikit, pembelanya pun sedikit, tetapi di situ ada pelindung dan penjamin pembela kebenaran, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi modal yang harus kita yakini, bukan sebatas kita ketahui. Karena nanti saya akan bahas terkait urusan perjuangan, bukan lagi berbicara urusan keilmuan, tapi harus meningkat sampai kepada ranah keyakinan. Nah, ihwati iman rahimakumullah, ketika Allah memberikan satu peringatan kepada kaum Nabi Nuh, tidak ada yang tersisa melainkan yang mengikuti kebenaran itu. Akhirnya bahwa kebatilan sekalipun banyak, toh akhirnya kalah dengan yang namanya kebenaran. Kita beranjak kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mantik tinggi Nabi Ibrahim untuk meruntuhkan kerajaan Namrus dan pengikut kroni-kroninya. Lalu sekalipun ayahnya sendiri didebat oleh Nabi Ibrahim dengan mantik tingkat tinggi, yang namanya membela kebenaran sekalipun ada resiko, tapi oleh Nabi Ibrahim ditempuh dengan penuh kesabaran. Bukan artinya membela kebenaran tidak ada resiko. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mesti mendapatkan kenyataan yang pahit. Karena dari pihak kerajaan mengetahui ulah dibalik penghancuran berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata diikat dan sudah disediakan kayu bakar yang menyala, disiapkan untuk membakar jasad Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu Nabi Ibrahim pun tahu bahwa api itu panas. Karena di sini ada rasa ketakutan sebagai sisi manusiawi Nabi Ibrahim, dan tahu yang namanya dibakar pasti setelah panas dia akan wafat atau meninggal dunia. Tapi ini sebagai bukti ujian bagi sosok mujahid, sang penebar kebenaran dan pembela kebenaran. Akhirnya ihwati iman rahimakumullah, bagaimana kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun beliau dizalimi, bahkan dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup, karena tadi pembela kebenaran sudah ada zat yang melindungi, zat yang memberikan jaminan terhadap pembela kebenaran, yakni Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ikhwatu iman rahimakumullah, panasnya api tidak seperti biasanya. Karakter khusus Allah perlihatkan ketika api membakar jasad Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim waktu itu terjadi ketika dibakar, maka sifat api berubah mendadak karena mengikuti perintah zat pencipta api itu sendiri. Allah menyuruh kepada api yang membakar jasad Nabi Ibrahim dengan perintah, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim.
Wahai api, sekarang jadilah engkau dingin dan memberi keselamatan kepada jasad Nabi Ibrahim. Ikhwati iman rahimakumullah. Ini salah satu contoh. Dan berikut contoh kedua, bagaimana pembela-pembela kebenaran, ahlul haq, ketika mereka mensyiarkan kebenaran itu, ketika mereka membela kebenaran itu, karena keyakinan adanya zat yang memberikan jaminan dan perlindungan kepada pembela kebenaran, yakni Allah, sekalipun resiko ia hadapi, tetap dia siap menghadapinya, dan pada akhirnya tetap kebenaran mengalahkan yang namanya kebatilan. Kita sekarang beranjak lagi kepada zaman Nabi Musa alaihissalam. Berat dakwah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Karena bukan saja menghadapi sosok raja, tapi sekaligus ini sebagai ayah angkat Nabi Musa. Bagaimana sosok Nabi Ibrahim? Nabi Musa menghadapi ayah angkatnya, yakni menghadapi Raja Fir'aun. Padahal dari segi jasad, dari segi fisik, Fir'aun itu tidak jangkung badan. Kecil, begang Fir'aun teh. Mungkin cek bahasa Sunda mah celeye, tapi kasieun. Tapi pengaruhnya besar. Kekuasaannya lama. Karena yang menopang suksesnya ilmu politik Raja Fir'aun ditopang oleh dua sosok ahli. Satu ahli ekonomi, yang kedua ahli militer. Jadi di bawah telunjuk Fir'aun sampai politik tingkat tinggi ini lama menguasai daerah Kibti, ternyata melibatkan dua orang yang bertalenta. Siapakah ahli ekonomi yang berada di bawah telunjuk kekuasaan Fir'aun? Yakni sosok Korun. Jadi Korun itu sosok ahli ekonomi. Jadi dia berpikir bagaimana justru memperbanyak urusan ekonomi, menstabilkan ekonomi pemerintah, dan sekalipun bagaimana agar dengan ekonomi itu kerajaan menjadi lama dan sejahtera. Di samping ada Korun, karena nanti ekonomi bisa rusak kalau ternyata keamanan pemerintah atau kekuasaan terancam oleh rakyat. Maka di situ politik Fir'aun menyimpan sosok Haman. Haman itu sosok yang ahli dalam strategi militer. Jadi untuk mengamankan keamanan raja, keamanan pemerintah, maka ada sosok yang bertalenta, yakni Haman. Jadi Fir'aun itu mengandalkan dua ahli di bidangnya sebetulnya. Maka saking kulama dia menjabat sebagai sosok pemimpin atau raja, dia sampai sombong dan takabur mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Sekalipun begitu ucapannya, tetap Fir'aun meyakini dirinya bukan raja, bukan Tuhan, maaf. Karena ini adalah bukti kesombongan Fir'aun ketika menjabat sebagai raja, begitu lama memegang kekuasaannya. Coba ikhwati iman rahimakumullah, bagaimana akhir perjalanan Fir'aun dan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berada pada hak atau kebenaran, dengan Nabi Harun, mereka adalah pembela-pembela kebenaran. Lalu bagaimana kondisi Fir'aun sebagai ahlul batil, berikut kronik-kroninya pembela kebatilan. Ternyata ikhwati iman rahimakumullah, dengan satu keadaan yang sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh mereka, mesti akhir hidup mereka tenggelam di samudra atau lautan yang luas. Akhirnya Allah perlihatkan. Sekali lagi Allah perlihatkan. Dari dulu sampai zaman Nabi Musa saja, kebatilan sekalipun dibela oleh raja, oleh para ahli, tapi di mana kekuatan Allah adanya? Berada pada pembela-pembela kebenaran. Akhirnya kebatilan musnah, kebatilan hancur, bahwa Fir'aun dan pengikutnya bukan wafat, paeh dalam kondisi yang mengenaskan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, jadi banyak bukti-bukti di dalam Al-Quran, dalam sunnah, sejarah memperlihatkan kepada kita ilmu yang sangat luar biasa. Ketika kebenaran dan kebatilan laksana air dan minyak
sekalipun disimpan pada satu tempat seperti gelas, hakikatnya mereka tidak akan pernah bersatu. Kedua kutub ini akan saling menyerang, akan saling mengalahkan. Terus selama peradaban manusia ada di muka bumi. Dan yang sangat luar biasa ihwatu iman rahimakumullah, kejadian ini berlanjut di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah dengan para sahabat berjuang selama 23 tahun semasa hidup Rasul, membela kebenaran. Sekalipun resiko beliau hadapi, tetap yang namanya kebenaran akan bersinar, akan tampak dan mengalahkan yang namanya kebatilan. Sehingga ikhwati iman rahimakumullah, 14 abad yang silam, orang-orang yang membela kebenaran adalah diisyaratkan dalam Al-Quran sebagai pembela-pembela agama Allah. Maka itu Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah yang terdapat dalam surah Muhammad ayat ke-7. Di situ Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, ketika kalian membela agama Allah, yakni membela kebenaran, membela syariat Islam, yakinilah yansurkum, bukan ditolong oleh manusia saja. Justru yang harus kita yakini, pembela agama Allah, penolong agama Allah, pembela kebenaran, penolong kebenaran, itu sudah ada jaminan diberikan perlindungan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayat 7 surat Muhammad ini menjadi motivasi tauhid yang sangat luar biasa ketika itu di zaman para sahabat. Mereka tidak ragu, melangkahkan kaki dalam setiap hembus napas kehidupan mereka untuk membela kebenaran dan mengalahkan yang namanya kebatilan. Mesti kita ingat, di zaman para sahabat dan orang-orang sebelumnya, membela kebenaran ketika dijamin oleh Allah menang, ketika dijamin oleh Allah diberi perlindungan, tetap saja resiko itu ada. Apakah mesti mengorbankan ekonomi? Pasti. Apakah mesti mengorbankan sekalipun nyawa? Itu pasti. Karena di sini letak yang namanya perjuangan dalam membela kebenaran itu. Tapi modal keyakinan yang pertama harus kita tanamkan dalam hati masing-masing. Apa? Jangan takut membela kebenaran. Jangan takut menjadi to'ifah pembela kebenaran. Karena sejatinya kita dijamin dan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu ihwati iman rahimakumullah, para sahabat sangat luar biasa. Walaupun background hidup mereka masing-masing itu berbeda. Jadi seperti kita lah, background kehidupan duniawiyah para sahabat. Ada yang biasa yasguluhumu safqa bil aswaq, saling berjabat tangan di pasar. Naon maksudnya? Mereka ahli dagang atau bisnis. Itu karakter Mekah. Atau memang kesibukan sahabat, mereka yakni selalu membulak-balikan tanah. Dalam artian mereka rajin dan ahli di bidang pertanian. Ini pola pikir Madinah. Ketika para sahabat yang memiliki background kehidupan duniawiyah yang berbeda-beda, tapi kita lihat dalam kenyataan hidup mereka, tetap sekalipun background duniawiyah mereka berbeda-beda, tapi mereka memiliki satu tujuan. Apa? Yakni menegakkan yang namanya al-haq atau kebenaran di muka bumi ini sesuai dengan kemampuan dan talenta mereka masing-masing. Ikhwatu iman rahimakumullah, saya kasih contoh bagaimana pola kaderisasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tiap ranah perjuangan. Ternyata membela kebenaran itu Rasulullah sampai memerlukan yang namanya kaderisasi pembela kebenaran. Ada yang dibentuk oleh Rasulullah sebagai ahlul qu'ud, yakni ahlul ilmi, banyak mengkaji, mun ayeuna membeureun banyak mutolaah, banyak kitab. Itu saya katakan sebagai ahlul qu'ud, loba diuk tapi menelaah terhadap hukum-hukum dan ilmu Islam. Di zaman para sahabat sudah ada yang dikadar seperti ini. Siapa? Yakni sosok
Abdurrahman bin Sahar atau Abu Hurairah. Lalu Rasulullah mengkadar dengan ranah yang lain. Apa? Ini talentanya memang jago di pasar. Walaupun ketika datang dari Mekah tidak bawa apa-apa, tapi karena ini bertalenta dalam urusan iktisadiyah, maka dikadarlah sosok Abdurrahman bin Auf untuk mengkondusifkan ekonomi dalam nanti tujuannya untuk membela dan menegakkan kebenaran. Berapa armada yang diperlukan untuk perang para mujahid? Tidak usah bingung. Tinggal Rasulullah memanggil Abdurrahman bin Auf. Bagaimana butuh fatwa? Di sini sudah ada sosok Abdurrahman bin Sahar. Dan ternyata iwati iman rahimakumullah, ternyata Rasulullah pun mengkadar dalam urusan yang lain, yakni para mujahid di jalan Allah yang mereka hidupnya sudah berburu syahid, mereka adalah sudah tidak betah lagi di dunia. Jadi para mujahid anu perang di medan tempur, bahwa wangi surga sudah tercium pada hunusan pedang. Seperti dulu pernah kita kan aksi bela Islam. Wangi surga sudah tercium di wilayah istana. Baralik deui we akhirna. Iwati iman rahimakumullah. Karena memang itu modal keyakinan. Itu yakin. Jadi memang ya wafat di jalan Allah itu kondisinya wafat syahid. Tentu memiliki fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Sekalipun di zaman Rasul dan Abu Bakar, kondisi para mujahid, saya katakan mujahid dadakan. Jadi tidak terlatih bagaimana strategi militer, bagaimana cara-cara teknik menyerang, tidak. Jadi nu biasana di pasar, perang, belanyeng gitu. Eureun dagangna. Biasa di kebon, perang, eureun ngebonna. Karena ketika ada panggilan Allah dan Rasul, mereka selalu mengikuti panggilan Allah dan Rasul sekalipun untuk berperang. Lalu di zaman Umar ternyata barulah terbentuk kesatuan khusus yang mengurus urusan militer dengan istilah Diwanul Jundi. Nah ini ada pasukan khusus. Baru di zaman Umar terbentuk bagaimana latihan militer, strategi perang, strategi menyerang. Di zaman Rasul dan Abu Bakar ini perang dadakan. Karena saya yakin yang menyebabkan menang dalam peperangan bukan semata-mata kekuatan manusia itu. Ada pertolongan dari Allah sebagai jaminan bagi para mujahid. Jadi bukan nanti berbicara urusan sedikit dalam perjuangan itu. Justru Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa kam min fi'atin qalilah golabat fi'atan kasiratan biiznillah. Jadi inilah yang membakar semangat dan motivasi para sahabat dalam membela kebenaran. Tidak dilihat dari kuantitas, dari jumlah, tapi memposisikan diri sebagai hamba Allah yang layak mendapatkan pertolongan Allah. Sekalipun sedikit, kalau mereka layak diberi pertolongan, menang dalam perjuangan. Nah iwati iman rahimakumullah, ada wilayah-wilayahnya masing-masing di zaman Rasulullah SAW. Dan ternyata nanti iwati iman rahimakumullah, masa-masa setelah Rasulullah yang mesti dihadapi oleh umat Islam dan tidak menutup kemungkinan masa-masa di akhir zaman, yakni masa penuh fitnah, bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan tetap kelompok-kelompok ini akan selalu eksis dan ada di muka bumi. Dengan isyarat hadis Rasulullah dalam riwayat Muslim dengan istilah mereka adalah Taifah Mansurah. Bagaimana Rasulullah bersabda? La tazalu taifatun min ummati. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku. Jadi dengan kalimat taifah, jangan berpikir mesti banyak, tapi harus ada seperti itu. Jangan berpikir harus menunggu secara kuantitas, tapi harus ada sekalipun seadanya. Dan ini adalah jaminan dari Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati qaimatan bi amrillah, bahwa kelompok atau ta'ifah ini senantiasa selalu ada eksis di muka bumi ini, mereka menegakkan urusan-urusan Allah. Dalam riwayat lain, dohirina alal haq, membela dan menyatakan kebenaran syariat Allah. Jadi kelompok ini dijamin akan terus ada oleh Rasulullah. Sehingga akibat dan tadi
sisi yang lain pembela kebatilan akan merasa gerah dengan keberadaan Thaifah ini. Pembela kebenaran ini akan selalu gerah mereka. Makanya pasti mereka memberikan ancaman, mereka memberikan tipu daya, mereka memberikan makar, bahkan tindakan-tindakan yang tidak menutup kemungkinan mengintimidasi sampai urusan jasad atau fisik. Tapi bagaimana kondisi Thaifah ini, pembela kebenaran ini? Ternyata oleh Rasulullah disampaikan, la yadurruhum man hadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Sekalipun diberi makar, diintimidasi, diberikan tindakan-tindakan yang sangat luar biasa, diserang, bisa jadi, tetap mereka tidak pantang menyerah, tidak surut semangat, tidak pudar akidah dan keyakinan. Karena la yadurruhum man khalafahum. Rasul sampaikan, kelompok ini tidak bisa dimadorotkan oleh tindakan-tindakan ahlul batil sekalipun mereka banyak, mereka dengan berbagai cara, tapi mereka sejatinya dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iwati iman rahimakumullah, masa akhir zaman, masa fitnah huru hara di mana-mana, mungkin sekarang kita rasakan kondisi perjuangan ya seperti inilah. Walaupun memang kita yakin perjuangan kita belum seberapa dibandingkan orang-orang dulu, dibandingkan kondisi perihnya perjuangan orang tua kita dulu belum seberapa. Tapi isyarat hadis Rasul benar, masa fitnah ini sangat menguji kualitas akidah dan iman kita selaku pembela kebenaran. Terkadang ihwatu iman rahimakumullah, dengan kondisi yang penuh fitnah ini, bagi orang yang lemah tauhidnya, bagi para mujahid dakwah, tidak menutup kemungkinan nanti bisa berfatwa dalam kondisi al-cadelu gitu. Jadi untuk menyatakan benar, terkadang si lidah menjadi kaku. Karena sudah banyak terjasai oleh jasa orang-orang fajir dan orang-orang yang menjadi musuh Islam. Yang ini harus kita khawatirkan sekarang. Karena musuh Islam sekarang sudah tahu bagaimana kelemahan umat Islam. Dilawan dengan kasar, bisa jadi mereka akan lebih kuat imannya. Tapi bisa jadi ihwatu iman dengan cara yang mulus. Bagaimana? Tipu daya, al-fulusu wal duitu itu sangat luar biasa. Dengan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Dengan janji-janji bagaimana nilai rupiah. Itu bisa jadi cara-cara mereka untuk membungkam kebenaran. Untuk melenyapkan kebenaran. Tapi harus kita yakini, tetap saja ada yang namanya Thaifah Mansurah. Nah, iwat iman rahimakumullah, mengapa saya menyampaikan dari sisi seperti ini dulu? Karena nanti ini sudah menjadi jaminan Rasulullah. Tinggal begini saja, apakah sifat-sifat Thaifah Mansurah ini sudah belum diikuti oleh para pemuda Persia? Seperti itu masalahnya. Pertama, Thaifah Mansurah memiliki akidah yang sangat kuat ketauhidannya. Sekarang tinggal kaji banding, apakah pemuda Persis akidahnya lemah atau kuat seperti itu. Layak tidak disebut Thaifah Mansurah ketika akidahnya lemah seperti itu. Makanya di sini harus ada evaluasi bagaimana ruh ketauhidan anggota-anggota pemuda Persis terus dijaga bahkan terus ditingkatkan. Karena kalau memang tidak dibina, tidak dijaga, bahkan akhirnya ya melempem gitu ihwati iman rahimakumullah. Ini khawatir. Perjuangan yang begitu besar, PR besar ini gitu. Harus dihadapi dan harus menyediakan personil-personil yang dalam segi ruh saja lemah akidahnya gitu. Nah, ini ihwati iman rahimakumullah, sifat Thaifah Mansurah yang pertama memiliki ketauhidan yang sangat kuat, kokoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pemuda Persis harus memiliki sifat yang sama seperti tadi. Kedua, Imam Bukhari pernah berkomentar terkait bagaimana salah satu sifat Thaifah Mansurah. Imam Bukhari menyatakan dia adalah ahlul ilmi, ahli ilmu. Coba kita sekarang evaluasi, apakah anggota pemuda Persis semangat tidak menjaga tradisi keilmuan di jamiah seperti itu? Kalau sudah semangat dan tradisi ilmiah di jamiah ini sudah pudar,
Jangan harap cita-cita besar tergolong menjadi Thaifah Mansurah. Kajian, tos parem, ini khawatir. Jadi seberat apapun ujian sekarang dengan pandemi wabah virus corona COVID-19, tetap kajian itu harus berjalan. Nah, ini salah satu hal yang mesti saya apresiasi kepada pimpinan cabang Pemuda Persis Cangkuang. Sekalipun kondisi sekarang seperti ini, tetap kajian seperti ini berjalan. Karena sudah terbayang ihwati iman rahimakumullah pengaruh PSBB, pengaruh lockdown, semi lockdown gitu dah, asli lockdown gitu. Semi lockdown. Justru yang saya heran, yang saya kritisi, kok semenjak diberlakukan PSBB jalan semakin ramai ihwati iman. Ini sebagai data saja, Pasar Gading Tutuka sore itu ramai gitu. Silakan, ini data bukan data yang tidak valid, silakan saja cek. Gitu kan? Sekarang kondisi lagi PSBB, jangan banyak keluar rumah, stay at home gitu kan? Jaga jarak, physical distancing. Kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Ini protokol kesehatan harus kita tempuh. Tapi terbayang kalau ternyata kondisi seperti ini, akidah pun, ruh pun menjadi gersang. Kering gitu. Sudah terbukti dan kenyataan. Dalam artian ranah iktisadiyah. Kemarau ihwati iman dalam urusan iktisadiyah sekarang keumuman umat Islam. Apa? Dalam urusan fulusiah gitu kan. Sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang usaha, yang biasa pengusaha harian misalkan pendapatannya kan tidak bisa. Dia bagi buah si malakama. Di satu sisi oleh pemerintah harus diam di rumah. Ternyata di dalam rumah diudak-udak panakol, halu ku pamajikanana, usaha sia, kan riwang kan. Jadi bingung si malakama yang usahanya harian kan gitu. Keluar tebenang ku pemerintah, di dalam rumah diudak ku indung barudak gitu kan. Ini bagaimana kondisi ujian dalam segi iktisodiyah kita rasakan, jangan sampai ditambah musibah agama, kering dalam segi pembinaan ruhiyah gitu. Makanya di sini Thaifah Mansurah adalah ahlul ilmi, kata Imam Bukhari. Maka pemuda Persis harus istiqomah, konsisten dalam menjaga tradisi ilmiah di jamiah. Dengan berbagai cara apapun gitu. Kita hidupkan kembali dari markas, masjid, madrasah, PJ, PC, PD sampai tingkat pimpinan pusat harus terus kita gaungkan tradisi ilmiah. Karena khawatir kalau sudah lemah, kaditunya tidak semangat. Apa buktinya tidak semangat? Jangankan mustami ustadznya pun tidak semangat, mutolaah itu yang harus dibahayakan, yang menjadi waspada dan berbahaya. Jadi semangat ilmiah itu meredup ketika diawali daripada para asatidnya gitu. Jadi saya ingat ucapan guru kita Al-Ustaz Hamdan, gitu kan, mubalik teko seperti apa gitu kan. Jadi ternyata para asatid pun harus terus istiqomah belajar. Yakni banyak mutolaah, banyak nyorog kepada guru-guru kita semua. Ini tradisi ilmiah harus kita jaga agar kita mengevaluasi. Ini Thaifah Mansurah sifatnya seperti ini. Ya pemuda Persis kalau ingin dikatakan sebagai golongan yang terus eksis membela kebenaran dan ada sampai hari kiamat, coba ikuti sifat Thaifah Mansurah ini, yakni menjadi ahli ilmu. Yang terakhir, ihwatu iman rahimakumullah, ketika Thaifah Mansurah ini oleh Ibnu Hajar gitu, disabit-sabit cek bahasa Sunda mah, disinggung-singgung, tidak berada pada satu negeri, tapi fi kulli balad, di tiap negeri itu ada. Jadi tidak hanya berorientasi Thaifah Mansurah ada di Syam gitu, pasukan Panji Hitam ada di daerah Syam, oh tidak, wa ghairi Syam, selain daerah Syam pun diisyaratkan ada, karena Rasulullah bersabda Thaifah, sekelompok dari umat Islam, dari umat Rasulullah, di mana saja, kata Ibnu Hajar, di mana saja ada. Yakni kita harus berpikir positif, mudah-mudahan gitu. Pemuda Persis harus mau dan harus mengikuti sifat-sifat salah satu di antara sifat Thaifah Mansurah, atau semuanya sifat Thaifah Mansurah ini oleh pemuda Persis harus diikuti. Karena apa? Ini adalah golongan yang dijanjikan oleh Rasul, yang terus ada, eksis membela kebenaran, dan toh pada akhirnya
kebenaran akan gemilang di muka bumi ini, mengalahkan yang namanya kebatilan. Jadi masa depan umat Islam tergantung ada pada sejauh mana kondisi kualitas pemuda Persis untuk senantiasa spirit Thaifah Mansuroh senantiasa dihidupkan dalam kehidupannya sehari-hari. Barangkali ihwatu iman rahimakumullah, untuk kajian saya terkait pemaparan secara awal, yakni Thaifah Mansuroh, yakni mereka adalah pembela-pembela kebenaran yang dijamin oleh Rasul, eksis terus sampai hari kiamat. Ini mudah-mudahan kelompok ini ternyata jawabannya kalau untuk di PC Cangkuang diantaranya adalah pemuda Persatuan Islam Cangkuang. Lebih jauhnya pemuda sekabupaten Bandung. Lebih luasnya pemuda Jawa Barat dan pemuda Persis se-Indonesia, sadunia, seakhirat. Nah, ihwati iman rahimakumullah, barangkali pemuda Persis menjadi pemelihara masa depan umat Islam selama pemuda Persis bisa menjaga spirit yang tadi, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amanah yang tadi, tidak surut semangat, surut motivasi, malah semakin yakin bahwa sekalipun resiko kita hadapi dalam membela kebenaran, tapi kita berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian untuk sesi pemaparan, nanti bisa dipertajam mungkin kalau ada dialog gitu. Ada dialog bisa ditanyakan terkait bahasan atau memang tema yang lainnya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.